Oh, satu pertanyaan lagi mau. Satu lagi nih. Ini kan banyak juga nih dari teman-teman tuh ya, kita lihat di konten-konten YouTube yang lain tuh banyak membahas Satrio Piningit dan lain-lain sebagainya, dan saya lihat ya nggak lebih dari sebuah proyeksi imajinatif lah. Kalau saya lihat yo rumongso di kekuatan itu. Padahal mungkin kalau menurut saya kan Satrio Piningit ki yo didelikke ra mungkin ketok. Sapa sing ngaku nek aku ki Satrio Piningit berarti badar gugur. Wis ora piningit meneh. Wis ora piningit meneh. Piningit. Satrione embuh wis ora piningit. Lah itu berarti kan gugur dua-duanya. Wis dadi satrione wis udu piningit, wis konangan wong. Ya. Nah, menurut saya ya mungkin ya, apakah ini benar ya, Moy? Mungkin. Jadi karena ini beralih tadi softwarenya juga sudah Romo jelaskan, software sebagai manusia yang berkualitas, SDM-nya oke. Ketika kita melihat seseorang yang secara, ya berarti kalau berkualitas kan dia ada value di masyarakat, ada value untuk dirinya sendiri, entah itu pengetahuannya atau jasanya. Berarti kan itu yang bisa kita sebut Satrio, dan ketika ditanya yo dia nggak akan tahu juga karena posisi itu kan bukan dilontarkan secara struktural. Kue Satrio ngene, kue Satrio seperti ini. Sekarang gini, yang namanya Satrio itu kan bukan nama, tapi itu adalah julukan berdasarkan prestasi atau apa yang dilakukan. Benar nggak? Tuh. Satrio itu sebuah definisi. Yes. Ya. Di dalamnya ada makna yang dalam. Orang disebut Satrio itu bukan karena nama, bukan karena embel-embel pangkat, derajat, julukan, itu enggak. Tetapi itu untuk menunjukkan sepak terjang seseorang yang sifatnya positif. Disebut Satrio itu dia berjuang bukan untuk diri sendiri. Makanya seorang satria, kesatria, watak kesatria itu bukan mementingkan kepentingan pribadi, bukan ego, tetapi lebih mementingkan untuk kemaslahatan umat, ibaratnya gitu, untuk kepentingan negara bangsa. Itu yang namanya Satrio. Piningit, ya katakanlah kalau sekarang gini, orang itu tidak pernah mengaku-ngaku diri sebagai seorang kesatria. Yes. Kalau ada orang yang menjuluki dia seorang satria, ya terserah, itu penilaian orang. Tetapi dia sendiri tidak pernah mau menyebutkan diri sebagai seorang kesatria. Oleh sebab itu, bagi sedulur-sedulur semua yang bingung sakjane iki ana tenan ora Satrio Piningit. Yo ono, tetapi yang seringkali kita temui itu orang yang ngaku-ngaku. Karena apa? Orang mendapatkan julukan kesatria itu bukan dari dirinya sendiri. Ingat, begitu ada orang yang muncul komen bahwa saya ini Satrio Piningit, wih gugur langsung, batal. Tidak menjadi Satrio Piningit lagi karena dia melabeli diri sendiri. Biarkan label itu diberikan oleh masyarakat yang memang sudah membuktikan sepak terjangnya yang hebat, yang berguna untuk orang banyak, untuk negara bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu yang namanya Piningit. Makanya kalau kita memahami konsep Satrio Piningit itu seorang kesatria asli sejati yang tidak pernah menunjukkan, menyematkan, melabeli diri sebagai seorang kesatria. Meneng. Makanya kalau kita ngelihat ya, misalnya Kang Deddy Mulyadi, dia tidak pernah menyebut dirinya seorang pejuang, seorang tokoh, seorang pembela kepentingan mas, enggak. Tapi dia melakukan terus. Semua yang dilakukan bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Itu yang layak disebut Satrio dan Piningit. Tapi dia tetap kelihatan sosoknya. Bisa dilihat dan ada. Bukan kok terus Satrio Piningit itu tersembunyi, nggak pernah nongol, nggak pernah terjun ke masyarakat. Itu konsep yang salah. Ini yang harus dikoreksi tentang pemahaman tentang Satrio Piningit. Yang Piningit itu adalah dia sendiri tidak pernah melabeli diri sendiri sebagai Satrio. Tapi dianya ya justru kelihatan banget kerjanya di masyarakat. Ya sekarang gini, kalau Satrio Piningit itu digambarkan seorang kesatria yang sembunyi di hutan, masuk di kolong, sembunyi di selokan, ada orang sedikit nongol kepalanya di atas selokan, noleh kanan kiri ada orang mingselep lagi, kayak gitu. Ya kapan dia bermanfaat untuk orang banyak, kapan? Sedangkan kelihatan di depan publik aja nggak mau.
Karena mempertahankan diri piningitnya itu. Lah itu salah kaprah. Ini harus dikoreksi. Jadi Satrio Piningit itu intinya sederhana. Orang yang topo ngrame. Jadi dia rame ing gawe, sepi ing pamrih. Adanya bekerja, nggak peduli orang menyebutnya dia apa. Disebut wong biasa, disebut pekerja, tukang batu, tukang kayu, nggak masalah. Yang penting dia bekerja, dan dia bekerja bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang banyak manfaatnya. Jadi prinsip dasarnya itu tadi, urip hidupnya menyala. Menyala itu berguna untuk orang banyak. Ya udah, iku Satrio Piningit. Jadi seorang Satrio Piningit itu bukan berarti tahu-tahu ujug-ujug nongol. Pak, jenengan saking pundi? Kok tiba-tiba nongol? Lahirnya tahun pinten? Wah, saya itu nggak tahu kelahiran saya kapan. Pokoknya tahu-tahu diciptakan Tuhan langsung gede dan menjadi satrio. Nah itu konsepnya itu konsep blow on. Makanya ini harus dikoreksi. Konsep Satrio Piningit itu orang yang topong rame dan tidak pernah melabeli menyebut dirinya seorang kesatria. Dia tidak pernah merasa diri menjadi orang hebat. Wong biasa. Aku wong biasa, neng aku kepengin uripku itu ada gunanya untuk orang banyak. Makanya kita sering banget menyampaikan ke pemirsa, ke siapapun, bahwa jangan pernah merasa diri sebagai orang soleh. Kalau merasa diri sebagai orang soleh, ya sudah nggak piningit lagi. Kita ini menjadi manusia yang lumrah, yang wajar ketika level kita itu memang soleh. Ya mungkin di negara lain menurut ilmu bangsa manca sana, orang baik sedikit saja udah dilabeli soleh. Tapi di Jawa ini orang soleh seperti itu, itulah gambaran manusia yang wajar, yang mencapai tataran lumrah. Lumrah itu wajar ya, rata-rata ya, ordinary people. Paham nggak sampai di sini? Oh iya. Kalau kita memakai tolak ukur seperti itu, ya ada jutaan, puluhan juta di Indonesia itu orang soleh. Nggak perlu konsep seperti itu dipakai. Pokoknya asal kita ini hidup bermanfaat untuk orang banyak, untuk seluruh makhluk hidup, itu baru urip yang wajar. Bukan kok jadi soleh, enggak. Makanya standar kesalehan di Jawa itu sangat tinggi. Beda dengan standar kesalehan ilmu manca. Berbuat sedikit baik, wah sudah disanjung-sanjung setinggi langit. Luar biasa, dia ngasih menolong orang miskin, menolong. Di Jawa ini, di Nusantara ini banyak raja-raja yang membuat kemakmuran rakyatnya yang jumlahnya jutaan. Kita nggak pernah menyanjung-nyanjung, kita hanya cukup menjuluki, oh raja yang adil, bijak, raja yang baik. Gitu aja. Gua ada yang wah, yang dia raja yang soleh, yang wes paham tentang Satrio Piningit? Oh sampun. Jadi Satrio Piningit di Indonesia saat ini ada banyak sebenarnya. Definisinya seperti itu. Bukan orang yang koyok demit, nggak pernah nongol, sembunyi terus, ngaku Satrio Piningit. Kalau suatu ketika Anda itu ketemu seseorang yang ngaku, aku Satrio Piningit, tanya sederhana. Kasih dia pertanyaan sederhana. Apa yang sudah kamu lakukan untuk warga masyarakat, untuk bangsa dan negara ini? Wes ngono wae. Nek uripe mung berkecimpung berjuang nggo awake dhewe, minggu arep iso mangan dina iki dina sesuk, ya piye? Makmurke awake dhewe wae ra iso apa meneh arep cita-cita makmurke wong akeh. Ada lagi gamblang tentang itu ya. Gamblang detail. Sip. Prinsipnya kaleng-kaleng biskuit menjadi lebur bersama baja. Akhirnya diri akan menjadi baja, bukan bajanya yang menjadi kaleng. Ya tuh? Ya. Siap. Pun ngatur mawon sedulur-sedulur, ini untuk pemanasan, pembahasan selanjutnya mungkin yang lebih menarik akan kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ini berguna untuk kita semua, mencerdaskan kita, diri kita sendiri untuk bisa saling asuh, saling mengasah, saling mengasihi dan saling mengasuh, melindungi dan menyayangi. Ngoten mawon, wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti,
Rahayu sagung titah dumadi Jaya Jaya Wijayanti.